Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Fahroni Ramadan dengan NIM 210320061. Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membuat video tentang kelapa sawit untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman belum menghasilkan atau TBM dalam kelapa sawit. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu tanaman belum menghasilkan pada fase kelapa sawit. Tanaman belum menghasilkan atau TBM adalah fase di mana tanaman kelapa sawit masih dalam tahap pertumbuhan vegetatif dan belum menghasilkan buah. Umumnya, kelapa sawit mulai menghasilkan buah pada usia 3-4 tahun. Sehingga masa TBM ini mencakup periode awal pertumbuhan hingga tanaman siap berproduksi. Persiapan sebelum pemindahan bibit. Yang pertama, bibit yang siap dipindahkan. Dalam segi umur bibit, bibit kelapa sawit yang siap dipindahkan umumnya berumur antara 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Tinggi bibit. Bibit harus memiliki tinggi antara 80 sampai 100 cm dengan minimal 15 sampai 20 helai daun yang terbuka sempurna. Kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat, dengan akar yang kuat, tidak terbelit di polybag. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit untuk berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebar baik di dalam polybag. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybag dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Berikut adalah beberapa akibatnya. Yang pertama itu adalah pertumbuhannya jadi terhambat. Akar yang terbelit di polybag tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah, sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat, sehingga bibit menjadi kerdil. Penyerapan air dan nutrisi menurun. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres di saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi, sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan bibit dengan akar yang sehat. Kerusakan akar. Saat polybag dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak juga lebih rentan terhadap infeksi terhadap penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan pada tanaman lebih lanjut. Kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak
pada pertumbuhan pada jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umur ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama. Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada persiapan lahan. Yang pertama, pembersihan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari. Yang kedua ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau pencangkulan sedalam 30-40 cm. Ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Pengapuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, kurang dari 4,5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 sampai dengan 5,5 akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Pengemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Selanjutnya ada jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah 8 meter antara tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk pertumbuhan tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Unsur hara makro ada beberapa macam unsur hara makro. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen berguna untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses dalam fotosintesis. Yang kedua ada fosfor, yang berguna untuk mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Yang ketiga itu ada kalium. Kalium berguna untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Selanjutnya itu ada magnesium. Magnesium sangat berguna dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium berguna untuk memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Setelah unsur hara makro, ada juga beberapa jenis unsur pada hara mikro. Yang pertama ada besi, yang berguna untuk mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Yang kedua ada mangan, yang berguna dalam memproses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Selanjutnya itu ada seng. Unsur seng berguna untuk membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya itu ada tahapan dalam pemindahan bibit. Yang pertama, pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan, bibit disiram untuk menjaga kelembapan tanah di dalam polybag. Hal ini penting untuk mengurangi stres pada tanaman selama pengangkutan. Metode pengangkutan
Bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres panas. Lalu pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut. Yang kedua itu ada penanaman di lapangan. Pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag, sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlipat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik, namun tetap mendapatkan sirkulasi udara. Penyiraman awal. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembapan tanah dan mengurangi risiko stres pada tanaman. Selanjutnya itu ada perawatan setelah penanaman pada tahap TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang pertama itu pemupukan. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan 3-4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan berupa NPK, urea, dolomit, ataupun pupuk organik. Dosis dalam pemupukan yaitu pada tahun pertama tanaman belum menghasilkan, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat seiring pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Pada tahun pertama TBM, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun. Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya, dikarenakan bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan. Pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali, 4 kali dalam setahun. Dosis pemupukan. Berikut adalah berikut saya akan menjelaskan tentang dosis pupuk yang direkomendasikan setiap kali pemupukan pada TBM tahun pertama, yaitu atau dosis per pohon per aplikasi. Yang pertama NPK. Dosisnya yaitu 15/15 sekitar 300 gram per pohon. Urea atau nitrogen sebesar 150 gram per pohon. Dolomit atau magnesium sebesar 100 gram per pohon. Pupuk organik sebesar 2-5 kg per pohon. Bisa berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama. Setelah bibit dipindahkan ke lapangan, sekitar 1 bulan setelah penanaman. Pemupukan kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan ketiga 6 bulan setelah pemupukan pertama. Pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Selanjutnya itu ada pada tahun kedua. Pada tahun kedua, dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun, kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Frekuensi pemupukan pada TBM
Tahun kedua yaitu pemupukan dilakukan setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosis pemupukan yaitu NPK sebesar 400 gram per pohon, urea sebesar 200 gram per pohon, dolomit sebesar 150 gram per pohon, kalium sebesar 100 gram per pohon, pupuk organik sebesar 5 sampai dengan 8 kg per pohon, tergantung kondisi tanah. Selanjutnya ada interval waktu pemupukan. Pemupukan pertama dilakukan 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Pemupukan kedua dilakukan 28 bulan setelah pemindahan bibit. Pemupukan ketiga dilakukan 32 bulan setelah pemindahan bibit. Poin tambahan dan beberapa penjelasan tambahan terkait dengan pemupukan. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Fosfor dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Lalu ada kalium. Kalium berguna untuk meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Dolomit. Dolomit berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik. Pupuk organik ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembapan tanah. Pengendalian gulma. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual atau dengan cara penyiangan, dan bisa juga dengan menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang pertama ada gulma berdaun besar lebar atau broadleaf weeds. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis yang sering ditemukan di kebun kelapa sawit meliputi yang pertama ada Ageratum chonizoides atau babandotan. Gulma ini dikenal karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Yang kedua itu ada Borreria alata atau herba pahit. Memiliki daun berbentuk oval dan cepat menyebar di lahan terbuka. Selanjutnya itu ada Micania micrantha atau selaput tunggul. Gulma ini tumbuh merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Selanjutnya ada Biden pilosa atau ketul. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Gulma berdaun sempit atau grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah Imperata cylindrica atau alang-alang. Salah satu gulma yang paling berbahaya yang sering tumbuh
di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar secara luas. Yang kedua itu ada Cynodon dactyliton atau rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Yang selanjutnya itu ada Eleusyina indica atau rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Gulma tipe pakis atau ferns. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain yaitu yang pertama ada Neprolepis biserrata atau pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Selanjutnya ada Stenoclenena palustris, yaitu pakis yang merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Selanjutnya itu ada gulma tipe teki-tekian atau setges. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah yang pertama teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Ada juga teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran yang kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Selanjutnya itu ada gulma merambat atau climbing weeds. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah Micania micrantha atau selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Selanjutnya itu ada Passiflora foetida atau markisa liar. Gulma merambat ini memiliki daun berumbai dan seringkali menutupi tanaman utama. Dampak negatif gulma pada tahap TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang pertama, bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting, sehingga pertumbuhannya terganggu. Yang kedua ada mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Micania micrantha dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Menghambat akses perawatan. Gulma yang tumbuh lebat akan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu ada cara atau teknik yang tepat dalam pengendalian gulma pada tahap TBM atau tanaman belum menghasilkan. Pengendalian gulma sangat penting pada tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit agar tidak terganggu. Beberapa metode atau cara pengendalian gulma yang efektif adalah
Yang pertama, pengendalian secara manual atau biasa dibilang dengan penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode umum yang dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan set gas, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Selanjutnya itu ada penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh adalah herbisida jenis yang diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja untuk meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif tergantung pada jenis gulma yang akan dikendalikan. Pengendalian dengan mulsa. Penggunaan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma di sekitar tanaman. Pengendalian secara biologis. Pengendalian biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Selanjutnya itu ada pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambahan atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan air harus diperhatikan. Pemangkasan daun. Daun-daun yang kering, rusak, dan terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan mencegah kelembapan berlebih yang dapat memicu penyakit. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang pertama ada ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis-jenis ulatnya ada seperti yang pertama Cethotesa asigna atau ulat api, Mahasena corbeti, Darnatrima, Metisa plana atau biasa dibilang dengan ulat bulu. Gejala serangan. Daun yang terserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Pengendalian pemantauan rutin, lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Dengan cara yang pertama pengendalian biologis, menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat. Yang kedua itu ada dengan cara pengendalian kimia. Nah, jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau chlorpyrifos dapat digunakan. Selanjutnya itu ada kumbang tanduk. Kumbang tanduk adalah
hama yang sering menyerang kelapa sawit. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan. Kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, atau berbentuk kipas, dan pada kasus berat, tanaman dapat mati. Cara pengendaliannya ada dua. Yang pertama, cara pengendaliannya ada tiga. Yang pertama, pengendalian biologis. Penggunaan virus Oryctes sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Yang kedua itu ada dengan cara pemangkasan dan sanitasi. Membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di daerah sekitarnya. Yang ketiga itu ada dengan cara pengendalian kimia. Aplikasi insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Selanjutnya itu ada rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Gejala serangannya yaitu tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Cara pengendaliannya ada dua. Yang pertama, dengan cara pemantauan rutin. Memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di daerah yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Yang kedua itu ada pengendalian kimia. Menggunakan insektisida sistemik yang disuntikan ke tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Selanjutnya itu ada tikus. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangan. Tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Cara pengendaliannya ada tiga, yaitu pertama pengendalian fisik. Dengan cara pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Yang kedua itu ada pengendalian biologis. Dengan cara penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Yang ketiga itu ada pengendalian kimia dengan cara penggunaan rodentisida di sekitar area serangan. Selanjutnya itu ada belalang. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produktif, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Gejala serangan. Daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang. Cara pengendaliannya itu, yang pertama dengan pemantauan rutin. Pemantauan terhadap populasi belalang di daerah atau area terbuka atau lapangan. Yang kedua itu ada dengan pengendalian kimia. Penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Nah, setelah penjelasan tentang hama tadi, sekarang saya akan menjelaskan jenis penyakit pada tahap TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang pertama itu ada busuk pangkal batang. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma boninense. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangan. Daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu dimulai dari daun tua. Batang akan membusuk dari pangkalnya dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur
pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Cara pengendaliannya yaitu dengan melakukan pencegahan, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit. Karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Yang kedua itu ada dengan cara penggunaan trichoderma. Jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan ganoderma di tanah. Selanjutnya ada dengan cara pemantauan rutin. Tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Penyakit akar merah. Penyakit ini sering menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus microporus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya yaitu daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan tampak membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur yang berwarna merah. Cara pengendaliannya yaitu pencegahan dengan melakukan sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Yang kedua itu adalah dengan cara penggunaan trichoderma. Penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Selanjutnya ada dengan cara pengendalian kimia. Penggunaan fungisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Selanjutnya itu ada penyakit bercak daun atau Cercospora sp. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Gejalanya yaitu muncul bercak-bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Cara pengendaliannya adalah yang pertama dengan penggunaan fungisida. Penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi. Kedua ada dengan cara pemangkasan. Pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyakit akar putih. Penyakit ini menyerang akar dan disebabkan oleh jamur Rigidoporus lignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya yaitu daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Cara pengendaliannya adalah yang pertama dengan sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Penggunaan trichoderma. Aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Selanjutnya ada dengan cara fungisida. Penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Lalu selanjutnya yang keenam ada pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik atau seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembapan tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi, jumlah daun, dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting.
Yang kedua itu ada evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapat nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akar bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik TBM atau tanaman belum menghasilkan pada kelapa sawit. Pada fase TBM, tanaman kelapa sawit akan menunjukkan beberapa karakteristik seperti yang pertama, pada pertumbuhan vegetatif. Selama fase ini, fokus utama adalah pertumbuhan batang, daun, dan akar. Batang tanaman akan tumbuh tegak, sementara daun-daun baru akan terus muncul dari jantung daun. Pengembangan sistem akar. Akar tanaman akan berkembang untuk menjangkau air dan nutrisi di dalam tanah. Sistem akar yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif yang optimal. Ketinggian dan diameter batang. Ketinggian dan diameter batang biasanya menjadi indikator kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Ketinggian yang ideal bervariasi, tetapi umumnya tanaman harus mencapai ketinggian tertentu sebelum mulai berproduksi. Selanjutnya ada manajemen tanaman belum menghasilkan atau TBM. Manajemen yang baik pada fase TBM sangat penting untuk memastikan pertumbuhannya optimal dan mengurangi resiko kematian tanaman. Berikut adalah beberapa aspek manajemen yang akan saya jelaskan. Itu pengendalian gulma. Gulma dapat bersaing dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Oleh karena itu, pengendalian gulma melalui pemeliharaan yang rutin seperti penyulaman dan penyiangan sangat penting. Selanjutnya ada dari segi pemupukan. Pemberian pupuk yang tepat selama fase TBM akan mendukung pertumbuhan vegetatif. Nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium harus diberikan secara sesuai dengan rekomendasi untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat merusak tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, pengendalian dengan menggunakan pestisida yang sesuai dan praktik pertanian yang baik sangat dianjurkan. Yang selanjutnya ada dari segi irigasi. Ketersediaan air yang cukup sangat penting, karena pada awal pertumbuhan, irigasi yang baik akan memastikan bahwa tanaman mendapatkan air yang cukup untuk mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan TBM. Yang pertama itu ada iklim. Kelapa sawit tumbuh optimal di iklim tropis dengan curah hujan yang cukup dan suhu yang stabil. Cuaca ekstrim seperti kekeringan atau hujan berlebih dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanah. Jenis dan kesuburan tanah sangat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk tumbuh. Tanah yang kaya akan bahan organik dan memiliki drainase yang baik sangat ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit. Genetik. Varietas kelapa sawit juga memainkan peran penting. Varietas unggul biasanya memiliki kemampuan tumbuh yang lebih baik dibandingkan varietas lokal. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi, jumlah daun, dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan harus segera diganti atau replanting. Evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur
untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Pengamatan pertumbuhan akar, meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akar biasa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun serta respon tanaman terhadap pemupukan. Jadi dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan seperti pengertian fase TBM, karakteristik tanaman yang belum menghasilkan, manajemen pada tanaman TBM, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan TBM, serta terakhir monitoring dan evaluasi, kita bisa menarik kesimpulan itu pada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM pada kelapa sawit adalah periode yang sangat krusial untuk keberhasilan tanaman dalam menghasilkan TBS di masa depan. Dengan manajemen yang tepat, pemantauan yang rutin, dan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, petani dapat memastikan bahwa tanaman kelapa sawit akan tumbuh dengan baik dan siap untuk memasuki fase produksi. Dengan demikian, investasi waktu dan sumber daya selama fase TBM akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya pada materi tanaman belum menghasilkan atau TBM pada kelapa sawit. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.